Tapi setelah dicabut bukan berarti masalah berhenti kan? Pokoknya kan kami akan mencoba secara internal, kami selesaikan. Kami selesai. Tapi paling tidak, SKM itu dicabut atau dievaluasi yang poin 6 itu, ya, awalnya adalah setidak-tidaknya tidak akan lagi lahir organisasi-organisasi advokat. Saya sebenarnya tidak mau berpikir jauh ke sana, itu curiga juga, ya kan? Nggak Tapi boleh juga curiga sebenarnya, boleh juga kan gitu. Iya, nggak apa-apa. boleh juga. Makanya ini kan yang jadi pertanyaan kami. Kenapa sih eh, undang-undang advokat perubahannya tidak juga masuk-masuk dalam prolegnas kan begitu, ya kan? Ini sebenarnya goodwill pemerintah, niat baik ada apa enggak sih? Ya kadang-kadang kami bertanya seperti itu gitu loh. Begitu susahnya. Provinsi yang lain begitu gampang disahkan, bahasanya lancar. Kami ini sampai mendorong-dorong gak karu-karuan ini. Masuk prolegnas saja. Enggak, kan itu. Ya kan? Sempat masuk cuma ditendang lagi. Itulah faktanya seperti itu. Makanya ketika masuk dalam pembahasan 2014 itu luar biasa prestasi. Artinya kami di injury time terus bikin ini lagi gitu. Ya nggak tahu ya siapa yang bermain, siapa yang ngotak-atik, siapa yang berkeberatan pada saat itu. Kok di detik terakhir harus apa jadi gitu, gagal lagi gitu. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami. Karena memang itu kami butuhkan, bukan hanya pada saat ini. Sekali lagi, itu untuk kepentingan dunia advokat. Dari perjalanan profesi advokat tadi, Bapak. Tadi Bapak sempat menyinggung organisasi advokat. Hmm. Seberapa penting peran organisasi advokat dalam membangun marwah organisasi profesi advokat? Tentu menjadi sangat sentral ya, karena tadi saya bilang organisasi advokat itu menjadi pintu masuk, menjadi pintu gerbang. Apakah seorang advokat yang dilahirkan itu akan memiliki kualifikasi yang baik atau tidak? Apakah organisasi advokat akan mampu membangun kemuliaan profesi advokat sendiri? Marwah advokat akan lahir dan hadir dengan sendirinya. Manakala, ya, elemen profesionalitas seorang advokat itu dimiliki oleh para advokat. Ada 3 komponen profesionalitas itu. Yang pertama, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, skill, keahlian. Dan ini yang ketiga. Itu 3 komponen ini manakala dimiliki seorang advokat dan itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam menjalankan tugas dan profesinya, marwah advokat akan hadir dengan sendirinya. Dan itu sebenarnya tugas dari organisasi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa organisasi advokat ini menjadi sentral sekali. Itulah pentingnya tadi saya katakan harus ada standarisasi pendidikan. Ya, distandarkan gitu. Jangan kemudian punya tafsir masing-masing. Ya. Nah, advokat kan selain ahli itu ahli tafsir juga. 60 lebih. Tadi Bapak mengatakan 108 organisasi. Ya, 100 lebih. Ya. Jakarta, Mm-mm. pusat maupun di daerah. Di daerah. Karena daerah juga ikut eh, eh, peran sertanya cukup banyak juga melahirkan advokat. Pokoknya yang penting anggotaku banyak dan PKPA siapapun bisa. Dan penyumpahan tinggal diajukan ke PT kan gitu. Nah, dengan urusan rumah tangga masing-masing, rekrutmen sendiri, ujiannya sendiri, saya nggak menyebutkan penyumpahan karena itu kan ranahnya PT. Dan tidak ada satu standar pendidikan. Nah, Bapak optimis nggak sih standar pendidikan ini bisa diperbaiki? Karena kan titik sentral dari permasalahan yang
di teman-teman Bapak ini, itu kan 108 ini terjadi karena standar pendidikan yaitu PKPA. Bapak setuju nggak kalau seandainya mungkin moratorium berkala, maksudnya berjangka waktu atau apa? eh, Saran dari Bapak? Pertama begini, ketika kita berbicara, ih, sekarang ini animo untuk menjadi advokat besar sekali ya. Itu positif itu. Karena dengan 300 juta penduduk di Indonesia, itu membutuhkan idealnya sekian ratus ribu atau mungkin juta. Saat ini belum ideal banget gitu, ya kan? Makanya di sisi lain, ya kami senang banyak sekarang lulusan sarjana hukum pengen menjadi advokat. Pada zaman saya awal-awal jadi advokat itu profesi advokat kayak jadi profesi buangan loh, ya kan? Kalau udah nggak diterima, Nggak terima lain jadi pengacara aja lah. Tapi kalau saya lain loh Bu. Saya dari SMP, cita-cita saya cuma jadi pengacara. Saya nggak ngerti pekerjaan lain selain pengacara, Bu. Gitu. Nah, tadi saya bilang ada nilai positifnya juga. Tapi tentu ketika berduyun-duyun sekian banyak orang pengen jadi advokat, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang berorientasi bahwa ini nanti akan memiliki kualifikasi yang baik yang akan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa. Kan gitu. Ini akhirnya kembali kepada persoalan pendidikan, kembali kepada persoalan tugas dan fungsi organisasi advokat untuk bisa melahirkan itu semua. Kan itu ya. Nah, tentang ini persoalannya kok kesannya sedemikian rumit sih. Apa masih ada optimisme kalau begitu itu? Ya kan? Optimis, kami optimis. Kenapa? Bukannya tanpa alasan. Ya, ada sistem yang bisa kita bangun. Ya, tetapi sebelum internal kami membangun sistem itu, kami juga berharap, ya, kami juga minta Mahkamah Agung Yudikatif, ya, yang dia adalah punya peran besar sampai akhirnya lahirnya sekian banyak organisasi advokat seperti tanpa terkendali ini gara-gara melahirkan SKMA 73 2015 ya ya tolong dong itu dievaluasi bahkan kalau perlu dicabut ya kalau pengen cawe-cawe di dalam perbaikan atau kebaikan organisasi advokat ya tidak begitu caranya. berarti Bapak eh, menginginkan SKM 73 itu dicabut. Yes, Why? begini, SKMA 73 2015 itu ya dilahirkan kan sebagai jawaban atas protes kuatnya advokat KI pada saat itu yang tidak menggunakan haknya konstitusinya maksud saya di dalam pasal 4 Undang-Undang Advokat yaitu bersumpah di depan sidang terbuka pengadilan tinggi. Hal itu hak konstitusi semua warga negara yang sudah memenuhi syarat undang-undang. Oke, berbagai cara dilakukan advokat KI berasal itu. Ya, enggak juga ada respon. Sampai kemudian kami mengajukan gugatan judicial review di MK, lahirlah 101 dan seterusnya. Yang memberikan penegasan bahwa organisasi advokat di Indonesia secara de facto hanya ada dua. Di dan KI. Oke, nah rupanya Mahkamah Agung ya setelah sekian lama dibombardir dengan protes, dibombardir dengan suara-suara nyaring dari kami advokat kami, berusaha memberikan jalan keluar. Tapi jalan keluarnya salah. Memang ya pada akhirnya advokat KI bisa bersumpah. Tapi akibat panjangnya ada. Itu gara-gara di poin 6 SKMA itu redaksinya berbunyi demikian. Oleh organisasi pradi dan organisasi advokat lainnya.
ditafsirkan sama teman-teman Bapak bahwa lainnya bisa Bisa organisasi apapun, berarti kami bisa membuat, membentuk, melahirkan, dan seterusnya. Nah, kalau pada saat itu Mahkamah Agung menghormati putusan MK 101, mestinya bunyinya adalah oleh organisasi Pradi dan organisasi KAI selesai. maka tidak akan ada seperti ini. Tidak akan ada seperti ini. Gitu loh. Makanya di sini Mahkamah Agung menjadi bagian yang bertanggung jawab atas keadaan ini. Nah, kalau sekarang kami pernah minta kepada Mahkamah Agung untuk mengevaluasi atau mencabut. Apa jawabnya? Sudahlah, kami jangan ditarik-tarik lagi, nyampuri urusan advokat, katanya begitu. Nah ini urusan sampean, saya main nih. Ya toh? Gitu loh. Tidak pernah salah satu tinggi di Mahkamah Agung. Hmm. Dan jawabannya sangat simpel dan bagi saya juga miris. Beliau mengatakan bahwa itu kan urusan rumah tangganya organisasi advokat. Biarlah mereka yang menyelesaikan sendiri. Itu menurut Bapak ini. Ya enggak bisa seperti itu. Setelah rumah tangga kami Anda masukin apa itu tikus kecil ngerogoti sisi rumah kami, terus kok enggak lah. Jadi kalau memang itu niat baiknya dari Mahkamah Agung tidak mencampurin urusan rumah tangga advokat, kami hargai. Tapi yang menjadi penyebab atau begini, bahasa kami begini, ada sesuatu yang bisa kami gunakan menjadi lebih baik atau menjadi semakin lebih baik untuk membenahi ini, manakala ya produk Anda yang namanya SKMA itu Anda cabut. Itu baru. Yang mulia Mahkamah Agung bisa mengatakan, ya sudah kalau gitu, oke ya ini sudah saya cabut, kami tidak mau campur lagi. Biarkan kami berbenah. Tapi setelah dicabut bukan berarti masalah berhenti kan? Pokoknya kan kami akan mencoba secara internal, kami selesaikan. Kami selesai. Tapi paling tidak, SKM itu dicabut atau dievaluasi yang poin 6 itu, ya, awalnya adalah setidak-tidaknya tidak akan lagi lahir organisasi-organisasi advokat. Ya toh? Kemudian kan lebih terverifikasi secara ketat. Ya toh? Organisasi mana yang bisa mengajukan sumpah dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini semata-mata apa? Pikiran semacam ini semata-mata, ayo dong kita jaga, sama-sama kita jaga kualitas advokat ini supaya lahir kembali. Marwah kami ini, marwah advokat ini biar lahir kembali gitu. Ya. Jadi ini adalah sebuah ajang, sebuah seruan, himbauan kepada semuanya ya bahwa kita ini perlu untuk melahirkan kembali, menguat kembali bahwa Bapak untuk profesi advokat ke depan. ya tentu profesi advokat ke depan kita harapkan menjadi lebih baik, lebih bisa berpartisipasi, mengambil peran di dalam hukum, pembangunan hukum dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana profesi advokat ini dijalankan dengan memegang teguh nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai keadaban. Jadi kamu saya Yang sekarang mungkin yang sekarang tidak ya. ya Benar ya. ini yang juga menjadi PR kami yang coba kami ingin bangun Kalau kembali. etika dalam PKPI itu hanya satu SKS. Ya itu yang saya tadi katakan kaitannya dengan standarisasi pendidikan adalah itu juga ya. Persoalan etika jangan dipandang remeh bahwa itu seolah-olah materi pendidikan yang hanya sampingan saja itu. Nggak dipakai di pengadilan ini gitu ya Pak ya. Padahal itu memegang kunci segala-galanya. Saya mau katakan begini. Tadi saya sebut bahwa ada 3 komponen nilai profesional di situ. Ya, keilmuan, skill, dan attitude. Sekarang barista, pintar, cerdas, keahliannya tinggi, macam-macam. Tapi ketika Anda lupa akan attitude Anda, lupa akan attitude-nya barista, atau barista enggak punya attitude, barista bukan siapa-siapa. Demikian juga seorang lawyer, ya, cuma macam-macam keahliannya. Sebagai kurator, sebagai mediator, sebagai auditor, macam-macam.
Tapi ketika dirinya tidak memiliki keadaban, punya attitude, ya sudah. Bukan siapa-siapa Anda, Bro. Dengan juga saya, seandainya saya punya pengetahuan, punya keahlian, tapi saya nggak punya attitude, ya. Attitude sebagai profesi, atau sebagai personal gitu, ya bukan siapa-siapa. Begitu pentingnya, begitu sentralnya kita di sini. Dan ini yang sekarang lagi kami mengalami penurunan yang luar biasa. Degradasi. Degradasi. Mungkin karena em, banyaknya tes Hermes yang masuk ke Indonesia. Ya. Kita mendampingi pencari keadilan dari proses awal sampai terakhir. Bahkan bisa juga 7 turunan si keluarga itu pakai jasa advokat itu. Bukan misalnya begitu. Eh, tapi kita tahu dan nggak bisa memungkiri banyak sekali kebocoran hukum di negara kita. Menurut Bapak, apakah advokat salah satu penyebab kebocoran hukum itu? Mungkin saya nggak mau menanya secara gamblang dan Bapak nggak perlu jawab secara gamblang, tapi Bapak tahu apa yang saya maksud bahwa dari awal sampai akhir kan ini ada transaksional atau apa gitu. Nah, advokat kan berperan di situ. Nah, kalau menurut Bapak? Orang atau masyarakat suka mengasumsikan, bahkan menyangka nih, bahwa profesi advokat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari carut marutnya pelaksanaan hukum, pelaksanaan penegakan hukum. Anda pokoknya bisa berinteraksi dengan hakim, dengan jaksa, dengan siapapun. Tanpa sekat sekarang, Pak. Tanpa syarat. Sehingga ada yang bilang advokatnya justru menjadi peran sentral terjadinya hal-hal sifatnya transaksional, katanya begitu. Saya mau jawab begini, itu salah. Kenapa salah? Profesi kami, advokat ini, profesi yang tidak punya palu, profesi yang nggak punya daya paksa. Kami nggak bisa memaksa siapapun. Beda dengan hakim, dengan jaksa dan polisi, mereka punya daya paksa. Contoh kecil apa? Polisi itu kalau manggil seorang 2 kali paksa patut datang, bisa panggil paksa. Bisa juga begitu. Hakim juga bisa begitu. Itu contoh. Itu sebagai ilustrasi menggambarkan takut kami sebenarnya di dalam percaturan dengan wangsa-wangsa yang lain itu, kami yang terlemah. Sesungguhnya, bahkan sudah termarginalkan. Bagaimana mungkin ada image, bahkan ada stigma bahwa kami bisa punya peran sentral hal-hal yang negatif yang selama terjadi dalam penegakan hukum ini. Apa yang terjadi adalah kami sering posisikan, you mau nggak mau harus mengikuti dengan cara kami. Berarti kamu bantah, nggak kan? Itu posisi lawyer. Ya, kayaknya sering banyak yang bawa arus ini. Karena posisi kami dibuat mau nggak mau, harus mau loh. Ini faktanya. Nah, itulah sebabnya korelasinya kenapa kami butuh payung hukum yang kuat. Kami butuh undang-undang yang kuat. Kami hanya ingin memposisikan bahwa kami adalah bagian dari penegak hukum itu sendiri, bagian dari penegakan hukum itu sendiri yang memiliki kesetaraan dengan rekan-rekan bangsa yang lain. Nggak lebih daripada itu. Ya, kami ini nggak bisa berbuat apa-apa kalau ya kami tidak diberikan payung yang kuat. Kami nggak bisa maksimal. Ya, bukannya kami sekarang belum berbuat apa-apa, tapi kami bisa lebih maksimal karena kami bisa lebih kuat posisi kami, manakala kami diberikan payung hukum yang kuat. Gitu loh. Ini sebagai jawaban saya mungkin mewakili teman-teman advokat bahwa stigmatisasi itu salah. Ya, kami di dalam hal-hal yang kami nggak punya peran apa-apa. Tapi yang terjadi adalah kami sering mengalami position yang
Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus mau. Nah, gitu kira-kira. Ya, gitu Mbak Rizka. Dan Bapak menyikapi hal itu? Ya, tentu kan ini berkaitan dengan prinsip. Kami punya prinsip, ya, yang harus kami jaga, yang harus kami pegang teguh. Ada hal-hal yang bisa kami kompromikan di dalam menjalankan tugas profesi, tapi ada hal yang tidak bisa kami kompromikan, yaitu ketika menyangkut hal yang sangat prinsipial. Ya, itu berlaku bagi semua advokat, saya kira. Kenapa saya tanyakan ini? Karena banyak kasus junior-junior Bapak terutama sekarang itu sudah tidak lagi eh, mengasah skillnya. Lebih bagus, yuk berkawan dengan si X, berkawan dengan ini supaya bisa semuanya lancar. Mungkin seperti itu Bapak ya. Tapi Bapak yakin nggak ini bisa diperbaiki? Gini, Pak Rizka, profesi advokat itu memang satu profesi yang membutuhkan keluasan, flexibility. Satu profesi yang membutuhkan pintar membangun komunikasi interaksi dengan siapapun. Sekali lagi dengan siapapun, tanpa terkecuali. Harus memiliki kemampuan itu. Kita harus diingat, komunikasi interaksi itu juga ada batasan-batasannya. Ada hal-hal yang kita sendiri yang harus menjaganya, membatasinya. Ini kaitannya dengan etika tadi itu. Ya kan? Boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan rekan-rekan dari bangsa yang lain, ya. Tapi sejauh dan sepanjang itu tidak mengganggu nilai-nilai profesionalitas kami, ya kenapa tidak? Tidak mengganggu prinsip-prinsip yang kami pegang teguh, kenapa tidak? Ya, justru saya menyalahkan kalau ada seorang advokat muda membatasi diri secara kaku, tidak mau mengembangkan apa potensinya di dalam membangun komunikasi, interaksi dengan banyak pihak, ya. Karena kepandaian, kemampuan seorang advokat membangun komunikasi, interaksi dengan berbagai pihak itu adalah salah satu cara juga, ya, salah satu wujud juga. Bagaimana seorang advokat itu punya kemampuan marketing. Kami ini kan menjual jasa, ya kan? Tapi harus diingat sekali lagi, ada batasan-batasan yang harus kita pegangi. Jangan sampai komunikasi, interaksi itu nanti bergeser tujuannya. Ini yang harus diingat oleh apa semuanya gitu. Dan ini juga bagian cara-cara ungkapan saya ini mengingatkan diri saya sendiri juga, ya. Sebegitu pentingnya kami ini menjaga diri gitu. Ya, ada batasan-batasan tertentu yang harus kami lakukan gitu. Tanpa harus mengurangi bahwa kami harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Itu saya kira. Jadi last question, Bapak. Dan ini kembali ke atas tadi sudah saya tanyakan, cuma saya perlu penegasan Pak. Apakah perlu pemerintah campur tangan untuk kisruh di profesi advokat yang katanya officium nobile? Bariska, saya jadi teringat ketika Menteri Hukum dan HAM, Menko Polhukam kalau tidak salah, mencoba memfasilitasi penyatuan padi. Ya. Saya melihat itu secara positif saja. Sejauh dan sepanjang pemerintah itu hadir sebagai fasilitator saja, ya, dilandasi niat baik bahwa advokat ini juga warga negara Indonesia, ya, yang perlu hidup rukun, ya, ya, dan kami pemerintah misalnya begitu, cobalah kami pertemukan. Jadi segera memfasilitasi, silakan. Tapi kalau kemudian sudah masuk terlalu jauh kepada hal yang sangat esensial dalam kehidupan kami, itu yang kami tidak mau. Biarkan kami dalam kemandirian kami. Biarkan kami dalam independensi kami.
biarkan kami dalam kemerdekaan kami yang bertanggung jawab, ya kan? Tapi seandainya pemerintah ingin apa berkontribusi di dalam hal-hal yang baik atau untuk kebaikan kami, monggo, silakan fasilitasi misalnya, ya kan? Kita temukan, ya. Makanya sekarang di KAI, nah itu kan sudah ada satu dua tiga, ada 3 faksi, ya toh. Nah, walaupun kami merasa begini, kami khususnya di KAI, kami yakin suatu saat kami akan bersatu kembali, ya. Kenapa? Kami punya semangat yang sama. Kami lahir 30 Mei 2008 dengan visi misi yang sangat jelas, tegas sekali, dan itu kami pegang teguh sampai sekarang bahwa sekarang itu ada DPP Sarina, DPP Juanda, DPP mana Panglima Polim atau mana itu, ya, itu realitas. Tapi pikiran-pikiran kami untuk memegang teguh visi dan misi pendidikan kaya itu tidak akan hilang. Dan kami kan suka berinteraksi dengan kawan-kawan di DPP yang lain gitu loh. Ternyata kami masih punya prinsip yang sama, makanya kami optimis gitu, ya kan? Optimis. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan baris ke apakah pemerintah eh, boleh campur tangan, sejauh itu adalah memfasilitasi saja. Misalnya, oke, sekarang tolong dong pemerintah fasilitasi kami segera undang advokat itu masuk prolegnas misalnya kayak itu. Dengan segala senang hati, ya kan? Seandainya, oke, karena kalian tidak bisa mengurus dapur kalian sendiri, rumah tangga kalian sendiri, pendidikan dan etik diambil alih oleh pemerintah itu offset ya. Saya kira terlalu dini ya, prematur sekali kalau sampai ada penilaian bahwa oh, organisasi Polri nggak bisa ngurus rumah tangganya, nggak bisa. Enggak lah, kami ini sedang memulai gitu. Dan situasi atau keadaan di mana organisasi advokasi sangat mampu mengurus pernah terjadi. Zaman Pradin misalnya. Oke, zaman Pradin kami sangat kuat sekali. Advokat Indonesia itu ada Pak Haryono Suwono, ada Yaptian Him, ada Bang Buyung, dan seterusnya. Sebelum pada akhirnya lahir Ikadin, ya kan? Nah, tentu saat ini kami berusaha keras untuk setidaknya menjadi seperti zaman Pradin dulu gitu, ya. Dan kami yakin itu bisa, ya. Yang kami minta kepada pemerintah sekarang adalah tolong dong soal undang-undang advokat ini, bantu kami, ya, supaya DPR segera memasukkan dalam prolegnas dan dibahas gitu, ya kan? Terkait dengan RUU advokat, Hmm. sejauh mana Bapak menggalang komunikasi dengan DPR? Ya, dulu di 2014 itu kan memang kami sangat intensif. Kami sampai sering berbondong-bondong datang ke Senayan ya semata-mata untuk mewujudkan satu bahwa kami betul-betul menginginkan itu. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah kami menyiapkan naskah akademik, kami mencoba bangun komunikasi dengan Balek, dengan Komisi 3. Dalam waktu dekat kami juga mengajukan untuk bisa hearing dengan Komisi 3 ya. Mudah-mudahan segera bisa direspon gitu ya. Karena kami ingin sampaikan pikiran-pikiran kami kepada rekan-rekan di Senayan gitu loh bahwa apa teman-teman di Senayan khusus Komisi 3 ya memang apa harus secepatnya untuk merespon apa yang menjadi keinginan kami. Ada satu keadaan yang memang secara konstitusional itu menjadi kewajiban DPR untuk segera memberikannya, mewujudkannya gitu loh. Tapi perjuangannya sudah lama sekali itu, ya kan? Kami selalu kesalip dengan undang-undang RUU yang lain itu. Mungkin kurang apalnya kurang. Ya, ya, apa kami coba berpikir positif, tapi memang itu, anu, apa, kami harus kritisi juga. Ini teman-teman di Senayan apa sih yang dikehendaki? Iya, eh, cuma berbeda dengan zamannya Ahmad Yani ya. Zamannya Ahmad Yani, Komisi 3 dulu ya,
Nggak luar biasa girohnya gitu. Suasana dunia advokat hidup di Komisi 3 pada saat itu gitu. Saat ini kami nggak melihat itu walaupun ada beberapa anggota Komisi 3 yang berlatar belakang advokat gitu. Saya nggak ngerti ada masalah apa. Mungkin harus viral di TikTok dulu. Kayaknya dibahas dulu. Ya makanya di sini saya berharap teman-teman Komisi 3 yang latar belakangnya advokat ya toh ini kan juga dunia kalian gitu loh ya. Ayo sama-sama gitu bantu perjuangan kami gitu ya. Setelah itu dibahas ya. Kalau memang membutuhkan masukan-masukan, kami siap hadir ya. Kita siap berdiskusi ya. Kami siap memberikan pandangan-pandangan sebagai upaya untuk bisa merumuskan konsepsi di dalam RUU itu yang lebih baik kayak apa gitu. Sangat siap kami kata. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Mbak Rizka. Thank you banget ya.